Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah tentang keadilan yang terpendam di balik keramaian Pasar Tanjung Mojokerto. Seorang polisi korup bernama Bribtu Gofar yang selama ini menindas pedagang kecil akhirnya bertemu dengan batas kesabaran seorang wanita, Rinda, penjual bubur ayam yang ternyata menyimpan rahasia besar. Ketika kesewenang-wenangan mencapai puncaknya, sebuah tendangan Muay Thai mengubah segalanya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama di Nemapedia. Pasar Tanjung di Mojokerto sudah ramai sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Aroma rempah, sayuran segar, dan daging ayam yang baru dipotong bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan semalam. Para pedagang sibuk menata lapak mereka, memastikan dagangan terpajang rapi untuk menarik pembeli. Namun, di balik keriuhan itu ada ketegangan yang mengendap di udara. Setiap langkah berat yang terdengar dari sepatu boots polisi membuat beberapa pedagang menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Bribtu Gofar muncul dari ujung pasar dengan seragam yang terlihat sesak di tubuhnya. Perutnya yang buncit seakan menegaskan keserakahan yang ia bawa kemana-mana. Matanya yang kecil dan tajam terus mengamati setiap lapak, seolah mencari siapa yang bisa ia jadikan sasaran hari ini. Tangannya yang besar sesekali menepuk-nepuk saku celananya, isyarat tak tersamar bahwa ia mengharapkan sesuatu dari para pedagang. Beberapa orang yang melihatnya segera pura-pura sibuk, berharap ia tidak mendekat. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap bagi mereka yang mengenal kebiasaan Gofar. Seorang nenek penjual kacang rebus dengan gemetar menyembunyikan sebagian uangnya di balik ranjang, takut diminta paksa. Pedagang buah muda di sudut pasar menarik napas dalam-dalam, bersiap mental menghadapi permintaan tak resmi yang pasti datang. Mereka semua tahu pagi ini tidak akan berjalan lancar jika Gofar sudah mulai beraksi. Sementara itu, di antara kerumunan ada sepasang mata yang mengamati Gofar dengan teliti. Rinda, penjual bubur ayam di ujung lorong, perlahan mengadu panci di depannya sambil sesekali melirik ke arah polisi itu. Ekspresinya tenang, tapi matanya mencatat setiap gerak-gerik Gofar dengan cermat. Tangannya yang lentik terus bekerja menghidangkan bubur untuk pelanggan, tapi pikirannya sedang menyusun strategi. Hari ini mungkin akhirnya ia bisa mendapatkan bukti yang diperlukan. Gofar sudah berkeliling separuh pasar, mengumpulkan uang keamanan dari pedagang-pedagang yang takut melawan. Dompetnya semakin tebal, tapi matanya masih mencari. Ia tahu masih ada satu lapak yang belum memberinya apa-apa hari ini. Lapak bubur ayam milik Rinda. Sejak pertama kali wanita itu berjualan di Pasar Tanjung, Gofar merasa tertarik. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena Rinda satu-satunya yang berani menolak memberinya uang. Penolakan itu menggerogoti harga dirinya, membuatnya penasaran sekaligus jengkel. Rinda sendiri sudah mempersiapkan diri. Ia tahu Gofar akan datang. Selama berminggu-minggu ia mengamati polisi itu, mencatat setiap kali ia memeras pedagang kecil. Namun ia tidak bisa bertindak gegabah. Sebagai intel yang menyamar, ia butuh bukti konkret sebelum bisa menjerat Gofar. Kamera kecil tersembunyi di kerah bajunya siap merekam setiap interaksi. Tangannya yang biasanya lincah menyajikan bubur hari ini bergerak lebih lambat, menunggu kedatangan yang tak terelakkan. Gerimis mulai turun ketika Gofar akhirnya berhenti di depan lapak Rinda. Air hujan yang ringan membasahi seragamnya, tapi ia tidak peduli. Matanya menyipit menatap Rinda yang pura-pura tidak melihat kedatangannya. Beberapa pedagang di sekitar mulai menghentikan aktivitas mereka, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Suasana pasar tiba-tiba menjadi hening. Hanya terdengar gemericik air dan suara kompor kecil di lapak Rinda yang masih menyala. Gofar membersihkan tenggorokannya dengan suara keras, mencoba menarik perhatian Rinda. Ketika wanita itu akhirnya menatapnya, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata Rinda. Bukan ketakutan seperti yang biasa ia lihat di mata pedagang lain, tapi sesuatu yang lebih berbahaya, tantangan. Hal itu justru membuatnya semakin penasaran. Dengan langkah berat ia mendekat ke meja lapak. Tangan kanannya mengetuk-ngetuk meja kayu yang sudah usang. Pertunjukan akan segera dimulai. Hujan gerimis semakin deras, menciptakan kabut tipis di atas Pasar Tanjung. Tetesan air mengalir melalui sela-sela atap seng yang sudah berkarat, membentuk genangan kecil di tanah becek. Gofar berdiri tegak di depan lapak Rinda. Seragam polisinya yang basah semakin menekankan bobot tubuhnya yang besar. Wajahnya merah padam, bukan karena hujan, tapi karena amarah yang mulai mendidih melihat sikap acuh tak acuh Rinda. Tangannya yang gemuk mengepal di sisi tubuhnya, siap meledak kapan saja. Rinda tetap tenang, terus mengaduk bubur ayam di dalam panci besi. Uap panas dari makanan itu bercampur dengan hawa dingin pagi, membentuk kabut tipis di depan wajahnya yang teduh. Matanya sesekali melirik ke arah Gofar, memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajah lelaki itu. Ia tahu apa yang diinginkan Gofar, tapi kali ini ia tidak berniat menuruti kemauannya. Kamera kecil di kerah bajunya bekerja dengan baik, menangkap setiap detik interaksi ini. Gofar tidak bisa menahan diri lagi.
Dengan gerakan kasar, ia menampar meja lapak Rinda. Sehingga beberapa mangkok bergeser dan hampir jatuh. Suara keras itu membuat beberapa pedagang di sekitarnya menoleh, tapi tidak ada yang berani mendekat. Nafas Gofar terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menuding Rinda dengan jari telunjuknya yang gemuk. Mulutnya menganga seolah ingin menerkam. Namun Rinda tetap diam, hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang justru semakin memicu kemarahan Gofar. Situasi semakin tegang ketika Gofar mulai berteriak. Suaranya yang parau memenuhi sudut pasar. Meski tanpa kata-kata yang jelas, wajahnya yang sudah merah menjadi semakin gelap. Urat lehernya menegang. Tangannya yang besar meraih kerah baju Rinda, menariknya mendekat. Tetesan air hujan yang jatuh dari atap mengenai wajah mereka berdua, tapi tidak ada dari mereka yang berkedip. Saat itulah Rinda memutuskan bahwa waktunya sudah cukup. Ia telah mendapatkan semua bukti yang diperlukan. Rinda perlahan melepaskan genggaman Gofar pada kerah bajunya dengan gerakan yang terlatih. Tangannya yang terlihat ramping ternyata memiliki kekuatan yang membuat Gofar terkejut. Ia melangkah mundur selangkah, menciptakan jarak antara mereka. Mata Rinda yang biasanya teduh kini berubah menjadi tajam seperti pisau, memancarkan keberanian yang selama ini tersembunyi di balik topeng penjual bubur yang lemah lembut. Gofar terhentak melihat perubahan sikap Rinda. Selama ini tidak ada pedagang yang berani melawannya secara terang-terangan. Kebanyakan akan merengek minta dikasihani, atau diam-diam menyelipkan uang ke tangannya dengan wajah ketakutan. Tapi Rinda berbeda. Tubuhnya yang tegak dan pandangan matanya yang tak gentar membuat Gofar untuk pertama kalinya merasa tidak nyaman. Ia menyadari ada sesuatu yang salah, tapi kesombongannya tidak mengizinkannya mundur. Dengan gerakan cepat, Gofar meraih lengan Rinda dan mencoba menyeretnya keluar dari lapak. Ia berniat mengintimidasi Rinda lebih jauh, mungkin membawanya ke pos polisi terdekat dengan alasan mengganggu ketertiban. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, Rinda sudah memutar tubuhnya dengan lincah, melepaskan diri dari cengkraman Gofar. Gerakannya begitu halus namun penuh kekuatan, seperti koreografi yang sudah dipersiapkan. Para pedagang sekitar yang menyaksikan kejadian ini mulai berkerumun. Meski tetap menjaga jarak aman, beberapa dari mereka diam-diam mengeluarkan ponsel, mulai merekam kejadian yang tak terduga ini. Suasana pasar yang biasanya ramai dengan tawar-menawar kini berubah menjadi arena pertunjukan yang menegangkan. Semua mata tertuju pada dua figur di depan lapak bubur ayam, seorang polisi besar yang mulai kehilangan kendali, dan seorang wanita penjual bubur yang ternyata menyimpan rahasia besar. Selama berminggu-minggu, Rinda menahan diri. Ia menyaksikan Gofar memeras ibu-ibu tua penjual sayur, mengancam bapak-bapak penjual ikan, dan merendahkan martabat para pedagang kecil lainnya. Setiap kali tangannya gatal untuk bertindak, ia ingat misinya yang lebih besar, mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjatuhkan Gofar secara hukum. Namun saat ini, ketika Gofar berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kebencian dan tangan yang siap mencakar, kesabarannya mencapai batas. Gofar yang tidak menyadari bahaya mencoba menyerang lagi. Tangannya yang besar terbang ke arah Rinda, berniat menampar wanita itu. Namun sebelum tamparannya sampai, Rinda sudah bereaksi. Tubuhnya bergerak dengan presisi yang mengagumkan, menghindar dengan sempurna. Dalam hatinya, Rinda tahu ini adalah titik tidak bisa kembali. Semua rekaman yang ia kumpulkan sudah cukup, dan sekarang saatnya untuk bertindak. Wajah Gofar berkerut dalam kemarahan buta ketika serangannya meleset. Ia tidak menyadari bahwa semua gerakannya terlalu lambat, terlalu bisa ditebak bagi seseorang dengan pelatihan seperti Rinda. Nafasnya berat, keringat bercampur dengan air hujan di dahinya. Ia mengayunkan tinju lagi, kali ini lebih kasar, lebih liar, sama sekali tidak seperti seorang polisi yang seharusnya terlatih. Rinda mengambil posisi siap. Kaki kanannya sedikit mundur, lutut tertekuk dengan sempurna. Seluruh tubuhnya seperti pegas yang terkunci, siap melepaskan energi yang terpendam. Di matanya terpancar tekad bulat, tidak hanya untuk membela diri, tapi juga untuk mewakili semua pedagang kecil yang selama ini ditindas oleh Gofar. Detik-detik sebelum aksinya adalah detik terakhir bagi Gofar sebagai seorang polisi, meski ia belum menyadarinya. Gerakan itu terjadi begitu cepat, hampir seperti kilat yang menyambar di tengah gerimis. Rinda memutar tubuhnya dengan presisi sempurna, mengalirkan seluruh tenaga dari pinggang ke lutut kanannya yang terangkat. Tendangan Muay Thai itu menghantam tepat di tulang hidung Gofar dengan suara keras yang membuat bulu kuduk para saksi berdiri. Waktu seakan melambat ketika tubuh Gofar yang besar terangkat dari tanah untuk sesaat, sebelum jatuh ke belakang seperti pohon yang ditumbangkan. Darah segera menyembur dari hidung Gofar yang sekarang sudah berbentuk tidak karuan. Matanya melotot ketakutan,
tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tangannya yang gemuk mencoba menahan wajahnya yang berdenyut-denyut sakit, tapi tidak bisa menghentikan aliran darah yang kini membasahi seragamnya. Ia menggulingkan tubuhnya di tanah becek, mencoba bangun, tapi hanya berhasil mengotori dirinya sendiri dengan lumpur pasar. Rinda berdiri tegak, nafasnya sedikit tersengal tapi tetap terkendali. Tangannya masih dalam posisi siap, Rinda masih waspada kalau Gofar mencoba membalas. Tapi jelas, satu tendangan tadi sudah cukup untuk menjatuhkannya. Gerimis membasahi rambut Rinda yang terurai, air hujan menetes di wajahnya yang kini menampilkan ketegasan yang selama ini tersembunyi. Di sekelilingnya, para pedagang terdiam. Sebagian masih memegang ponsel dan terus merekam. Gofar akhirnya berhasil duduk, punggungnya bersandar pada tiang lapak yang reot. Darah tetap mengalir dari hidungnya yang patah. Tatapannya kosong. Untuk pertama kalinya dalam karirnya sebagai polisi, ia benar-benar merasakan ketakutan. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena ia sadar, wanita di depannya bukan sekadar penjual bubur biasa. Suara riuh mulai bangkit dari kerumunan. Beberapa pedagang berani mendekat, melihat Gofar yang kini tak berdaya dengan wajah hancur. Ada yang menggeleng, ada yang memotret dengan ponsel, bahkan ada yang tersenyum puas. Akhirnya penindas mereka jatuh juga. Rekaman kejadian itu langsung beredar dari satu ponsel ke ponsel lain, menyebar cepat seperti api di rumput kering. Dengan tubuh gemetar, Gofar mencoba berdiri. Tangannya berpegangan pada tiang lapak untuk menopang tubuhnya. Matanya yang bengkak sulit melihat jelas, tapi ia bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata yang menyaksikan kehancurannya. Bau lumpur pasar bercampur dengan bau besi darahnya sendiri, menusuk hidungnya. Tawa kecil beberapa pedagang muda terasa jauh lebih menusuk daripada rasa sakit di wajahnya. Sementara itu, Rinda mundur beberapa langkah, memastikan Gofar tidak berbuat nekat. Dari sakunya, ia mengeluarkan telepon dan mulai mengetik pesan cepat. Wajahnya kembali tenang, tapi sorot matanya tetap waspada. Ia tahu, pertarungan fisik mungkin sudah selesai, tapi pertarungan sebenarnya baru dimulai. Rekaman hari ini, ditambah bukti yang ia kumpulkan beberapa minggu terakhir, akan jadi senjata pamungkas. Gofar akhirnya bisa berdiri, tubuhnya goyah seperti orang mabuk. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik, berjalan tertatih meninggalkan pasar. Langkahnya bukan lagi langkah polisi sombong yang biasa membusungkan dada. Kini, ia seperti anjing yang dipukuli, dengan ekor terjepit di antara kaki. Yang paling menyedihkan, tak ada satupun pedagang yang menahannya, apalagi membantu. Semua membiarkannya pergi, dan dalam diam mereka merayakan kekalahannya. Begitu Gofar menghilang, Rinda langsung bergerak. Dari balik lapak buburnya, ia mengeluarkan sebuah tas kecil berisi peralatan yang jelas bukan milik penjual bubur biasa. Sebuah laptop kecil ia buka, dan dengan beberapa ketikan, rekaman dari kamera tersembunyi di bajunya mulai diunggah ke server aman. Tangannya lincah dan terampil, jauh berbeda dengan gerakannya saat mengaduk bubur. Beberapa pedagang mulai berani mendekat. Seorang ibu tua penjual sayur dengan tangan gemetar mengulurkan ponselnya yang berisi rekaman kejadian tadi. Rinda menerimanya dengan senyum hangat, lalu mentransfer file tersebut ke perangkatnya. Satu persatu bukti terkumpul, video, foto, catatan tanggal, bahkan jumlah uang yang pernah diminta Gofar dari para pedagang. Tak lama, di kantor polisi terdekat, sebuah telepon berdering. Perintah singkat tapi tegas terdengar di ujung sana. Beberapa menit kemudian, dua mobil polisi tanpa sirene meluncur menuju Pasar Tanjung. Kali ini, mereka bukan datang untuk membantu Gofar. Saat mobil itu tiba, Rinda sudah siap. Ia mengemas semua barang bukti dan menyambut kedatangan polisi. Mereka keluar dengan wajah serius, tapi memberi hormat pada Rinda, penghormatan yang tak pernah diberikan pada Gofar. Dengan anggun, Rinda menyerahkan semua bukti. Wajah cantiknya kini memancarkan wibawa seorang intel yang baru saja menyelesaikan misi sempurna. Pasar Tanjung mungkin tak akan pernah sama lagi. Proses hukum berjalan cepat. Video yang beredar luas jadi bukti tak terbantahkan. Atasan Gofar yang selama ini mungkin menutup mata, kini tak punya pilihan selain bertindak tegas. Dalam rapat mendadak, seragam Gofar dicopot secara memalukan di depan rekan-rekan sejawatnya, banyak di antaranya pernah jadi korban arogansinya. Tubuhnya yang dulu gagah kini tampak loyo, wajahnya masih lebam biru akibat tendangan Rinda. Penjara Kedung Pane di Surabaya menjadi rumah barunya. Ketika pintu sel menutup, ia sadar, di balik jeruji, ia bukan lagi polisi,
hanya napi bernomor 4872. Bau anyir keringat, desinfektan, dan tawa kasar dari blok lain membuatnya gemetar. Beberapa narapidana yang dulu pernah ia perlakukan brutal, kini menunggu, dengan senyum menyeringai penuh dendam. Malam pertamanya jadi mimpi buruk. Semua siksaan yang dulu ia berikan pada tahanan, kini kembali menghantam dirinya. Setiap pagi petugas hanya menggeleng melihat luka-luka baru di tubuhnya. Tak ada yang peduli. Di ruang isolasi, ia merenungi semua kesalahannya sambil menatap foto anak istri yang tak pernah lagi menjenguk. Sementara itu, Pasar Tanjung berubah. Matahari pagi seolah bersinar lebih cerah setelah kepergian Gofar. Lapak-lapak kembali hidup tanpa rasa takut. Ibu Surti, penjual kacang rebus, bisa tersenyum lebar tanpa harus menyembunyikan uangnya. Pak Darmo, penjual ikan lele, dengan bangga memajang izin dagang barunya, resmi, tanpa pungli. Rinda suatu pagi datang dengan gaun sederhana, bukan lagi baju lapak. Ia berjalan menyusuri lorong pasar, menerima pelukan hangat dari para pedagang. Di tangannya, ia membawa tas berisi dokumen pemindahan tugas ke markas besar. Misinya di Mojokerto selesai, tapi hari itu ia ingin berpamitan dengan baik. Di ujung pasar, seorang polisi muda berdiri tegak. Bukan untuk memeras, melainkan sungguh menjaga keamanan. Ia memberi hormat pada Rinda, dan Rinda membalas dengan anggukan halus. Polisi itu adalah bagian dari perubahan yang Rinda perjuangkan. Ketika melangkah keluar gerbang pasar, Rinda sempat menoleh. Ia melihat pedagang beraktivitas dengan tenang, tanpa rasa takut. Itu hadiah terindah baginya, sebuah kemenangan kecil yang akan ia kenang selamanya. Di kejauhan, aroma bubur ayam dari lapak baru merebak. Hidup di Pasar Tanjung terus berjalan, kali ini lebih adil, lebih damai, dan penuh harapan. Demikianlah kisah tentang runtuhnya seorang penindas, dan kemenangan mereka yang selama ini dibungkam. Pasar Tanjung kini kembali damai, bukan karena ketakutan, melainkan karena keadilan akhirnya ditegakkan. Semoga kisah ini jadi pengingat, bahwa kebenaran, meski lama tersembunyi, akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.